Untuk nomor 3 dan nomor 4, saya menggunakan database yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aji Pangestu. Kali ini saya akan menjawab soal UAS dalam bentuk vlog. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Spesialisasi total. Apa sih spesialisasi total itu? Yaitu menspesialisasi bahwa setiap instansiasi entitas dari suatu subtype harus menjadi anggota dari salah satu atau beberapa subtype dalam suatu relasi. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada yang namanya spesialisasi sebagian. Spesialisasi sebagian yaitu menspesialisasi bahwa setiap instansiasi suatu entitas dari suatu subtype diizinkan bukan merupakan bagian dari subtype manapun. Contohnya seperti ini. Nah, pada studi kasus soal ini saya menjawab soal dengan acuan kode obat sebagai contohnya. Terus yang pertama ada yang namanya insertion anomaly, atau bisa kita sebut error atau kesalahan yang terjadi sebagai akhir penyisipan tuple record pada sebuah relasi. Contohnya yaitu ketika ada obat baru yang akan dimasukkan atau disisipkan ke dalam data, maka obat tersebut tidak dapat disisipkan ke dalam relasi sampai ada pasien yang mengambil jenis obat yang tadi udah disisipkan itu. Terus ada yang namanya deletion anomaly atau anomali penghapusan, yaitu jenis error kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi penghapusan terhadap tuple atau record dari sebuah relasi itu. Nah, contohnya seperti tabel ini. Pasien yang memiliki nomor pasien P001 membatalkan jika tidak bisa menebus resep tersebut atau tidak jadi menebus resep tersebut, maka record tersebut dihapus yang akan menyebabkan hilangnya informasi tentang kode obat KD1. Selanjutnya ada yang namanya update anomali atau anomali peremajaan, yaitu sebuah error kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi perubahan tuple dari sebuah relasi. Nah, contohnya seperti jika harga obat untuk kode obat KD01 dinaikkan menjadi harganya 5.000, maka harus dilakukan beberapa kali modifikasi terhadap record pasien yang menebus kode obat KD01 itu agar data tetap selalu konsisten. Langkah untuk membuat suatu perintah create, insert, dan select, pertama-tama kalian masukkan perintah change directory. Sudah saya masukkan. Selanjutnya masukkan yang namanya letak dari suatu XMPP nya. Saya menaruh XMPP nya di folder XMPP, MySQL, dan build. Setelah itu kita masukin user root-nya. Karena saya tidak memakai password, langsung kita klik enter aja. Nah, lalu kita masuk ke dalam MySQL-nya. Database change. Setelah itu, selanjutnya kita lihat daftar user yang telah dibuat, yaitu dengan cara seperti ini. Di sini ada user admin dan user Ilham Aji. User admin adalah user yang setara dengan admin. User Ilham Aji adalah user yang setara dengan user biasa. Nah, untuk user Ilham Aji
akan kita berikan izin akses agar dapat memberikan perintah update maupun insert, create, dan select. Pertama-tama keluar dulu. Setelah itu masuk lagi ke root. Bentar. Nah, setelah itu kita beri izin user Ilham Aji ini. Itu dengan cara green all. Lalu kita masukkan green message. Lalu kita exit dulu. Nah, langkah berikutnya kita masuk ke dalam user biasa, yaitu user Ilham Aji ini yang sudah kita buat izin sebelumnya sehingga bisa diberi akses. Kita masuk. Passwordnya 123. Selanjutnya kita lihat database yang telah dibuat. Jadi dengan cara show database. Kita gunain database Unas dengan cara use database. Lalu buat sebuah table. Saya membuat table dengan nama mahasiswa baru. Kita buat npm ya, varchar 9 primary key. Terus nama varchar ada 25 karakter. Lalu kita buat npm nya ada 9 karakter varchar primary key, nama user atau nama mahasiswa berisi 25 karakter varchar, isinya berisi 2 karakter char. Kita langsung masukkan ke sini. Lalu kita lihat table. Di sini ada table mahasiswa baru. Lalu kita masuk ke dalam tabelnya. Belum dibuat ya, karena saya membuatnya baru. Lalu langkah selanjutnya kita membuat data mahasiswa baru, yaitu dengan cara kita isi dulu datanya ya. Saya sudah membuatnya sebelumnya agar cepat. Dengan nama Hilman, lalu ada yang namanya Nadia umur 23, ada yang namanya Haris.
data terbuat. Setelah itu kita bisa melihat hasilnya dengan menggunakan perintah select. Terbuat di sini. Maka semua yang telah saya jelaskan tadi memenuhi kriteria untuk menampilkan perintah select, insert, dan create. Terima kasih. Untuk memberikan perintah update pada MySQL, yaitu pertama-tama kita klik change directory di sini. Saya sudah menyalin ya. Setelah itu kita masukin lokasi penyimpanan dari XAMPP-nya. Saya meletakkan XAMPP-nya di folder XAMPP, MySQL, lalu folder bin. Setelah itu kita masukkan user root. Karena saya tidak menggunakan password, langsungnya klik enter di sini. Lalu kita masuk ke dalam MySQL-nya. Selanjutnya kita melihat daftar user yang telah dibuat sebelumnya. Karena saya sudah membuatnya, jadi kita langsung lihat aja daftar yang telah dibuat. Nah, di sini ada yang namanya user admin dan user Ilham Aji. User admin adalah user yang setara dengan admin, lalu user Ilham Aji adalah user yang setara dengan user biasa. Nah, untuk user Ilham Aji sebagai user biasa akan kita berikan izin agar dapat memberikan perintah update ataupun create di MySQL ini. Pertama-tama kita keluar dulu. Kita masuk lagi ke rootnya. Kita klik enter di sini. Lalu kita beri izin, yaitu dengan cara green all. Setelah itu masukkan green usage. Lalu kita exit dulu di sini karena sudah diberikan izin user Ilham Aji. Nah, langkah berikutnya kita masuk ke dalam user biasa, yaitu user Ilham Aji. User biasa sudah tergantikan dengan user yang bisa diakses. Nah, langkah berikutnya kita masuk ke dalam user biasa, yaitu user Ilham Aji yang sudah saya buat sebelumnya. Karena user biasa akan diberikan, karena user ini akan diberikan sebuah izin agar dapat mengakses perintah update ataupun create. Masuk ke user biasa yang sudah diberikan akses. Kita masukkan passwordnya. Nah, selanjutnya kita lihat daftar database. Kita gunain database NAS.
Setelah itu kita lihat tabel, kita masuk ke dalam tabel mahasiswa. Nah, lalu kita beri izin update maupun create pada usernya, yaitu dengan cara seperti ini. Lalu kita tabel, kita lihat daftar tabel sebelum dibuat atau selanjutnya kita lihat daftar tabel sebelum saya update. Di sini ada nama Abah. Nama Abah akan saya ubah menjadi Ababil. Sudah saya ganti, kita cek aja di sini, maka akan terupdate. Lihat. Terima kasih.